gitu ya. Hmm. Nah, di daerah saya ini anak-anak masih bisa top up diamond. Artinya masih bisa aman saja, namun kita harus mulai menyiapkan. Kira-kira apakah kita harus nabung? Kira-kira apakah kita harus menurunkan porsi konsumtif kita? Apakah kita harus menurunkan belanja primer kita? Kan nggak mungkin ya kalau kita nurunin belanja primer. Gitu kan? Tapi Hmm. mungkin hanya bisa meminimalisir agar tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan di masa mendatang. Gitu. Nah, hal ini juga Kang, artinya kita Hmm. harus mulai nyiapin nih. Hmm. Kenapa kita ini judulnya bersinar melalui investasi tak takut resesi? Artinya kita harus mulai notice nih, mulai Hmm. nyiapin kira-kira investasi di mana ya yang nanti bisa jadi bekal di 2023 nanti atau bahkan bekal di tahun-tahun selanjutnya dengan Hmm. hasil daripada yang kita tabung, yang kita simpan saat ini. Tadi kan Hmm. tadi saya sempat singgung Kang, bahwasannya gimana nih caranya kita punya duit, punya Hmm. uang, punya aset, tapi bisa bertumbuh. Istilah Hmm. nama kayak carana bisa anakan di orang Sunda mah. Gimana nih? Kan mana mungkin duit bisa beranak. Ternyata bisa dengan cara salah satunya kita berinvestasi. Investasi banyak. Ada kita bisa berinvestasi secara real, yaitu kita membangun bisnis. Kedua, misalnya kita membeli properti atau tanah. Atau yang ketiga, kita bisa membeli emas. Nah, emas ini Hmm. cukup defensif. Emas ini cukup defensif karena harganya akan mengikuti inflasi. Jadi, nilai uang kita yang senilai 100.000 ini akan sama nilainya dengan di tahun selanjutnya karena kita punya emas sebagai underlying asset yang nanti akan ditukarkan menjadi uh, uang cash gitu ya. Hmm. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, kita bisa berinvestasi di investasi non real. Maksudnya non Hmm. real ini apa? Artinya tidak terlihat namun menghasilkan. Contoh, investasi di reksadana, investasi di obligasi atau surat hutang atau surat berharga. Kemudian yang ketiga ini yang cukup menarik yaitu investasi saham tentunya. Nah, karena Hmm. investasi saham ini, oh ya ada satu lagi, deposito. Deposito juga Hmm. sama. Namun ini juga dikelompokkan berdasarkan dengan risk profile dari Bapak Ibu dan Sobat IDX Jabar masing-masing. Kalau misalnya nih Bapak Ibu atau dari Sobat IDX Jabar cukup konservatif atau nggak mau rugi, takut Hmm. rugi gitu ya, nggak mau ambil resiko, bisa ambil deposito gitu kan, bisa ambil Hmm. deposito, tinggal nanti eh, simpan uang kita, lalu nanti kalau deposito ini ada kontraknya, kontraknya Hmm. berapa tahun kita simpan, kalau nggak salah minimal 1 tahun, kalau nggak salah atau 2 tahun kalau nggak salah. Kemudian yang Hmm. kedua, ini juga sama, reksadana. Reksadana ini adalah kita menitipkan uang Hmm. kepada manajer investasi yang kemudian akan manajer investasi dikelola. Nah, ini jangan disamakan dengan investasi bodong yang tadi kita nitipin uang gitu aja. Nah, untuk manajer investasi ini tentunya mereka di bawah regulasi, di bawah otoritas jasa keuangan dan bursa efek tentunya, di mana manajer investasi ini akan Hmm. mengelola uang kita di berbagai aset investasi. Contohnya, mereka akan mengelola di deposito, di surat hutang negara tentunya, dan juga di saham. Jadi mereka yang akan mengelola dan kita bisa nge-track nih di reksadana, terutama sekarang udah banyak platform reksadana Kang ya. Kita nggak perlu datang jauh-jauh, datang ke bank gitu kan, pengen beli reksadana, pengen subscribe gitu kan. Udah gak perlu. Sekarang udah banyak platform yang menyediakan secara online untuk beli reksadana. Nah, jadi kita ini Hmm. nitipin ke MI, di mana MI ini ada underlying aset yang dikelola. Macam-macam, Hmm. ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Nah, kalau pendapatan tetap yaitu biasanya di dalamnya obligasi, aset Hmm. yang menjadi kelolaannya. Kemudian pasar uang biasanya di dalamnya adalah produk-produk perbankan seperti Hmm. deposito. Nah, kemudian yang ketiga reksadana campuran. Nah, campuran ini masuk semua obligasi, produknya ada obligasi di dalamnya, dan juga terus ada saham di dalamnya, gitu ya, dan juga ada deposito di dalamnya. Dan kita bisa lihat aset apa aja yang dihandle oleh manajer investasi ini. Jadi Hmm. prinsipnya sangat transparan. Jadi jangan disamain sama investasi bodong yang kita cuma nitip aja lalu janjiin seminggu dapat 1.500.000. Nah,
Enggak. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu dan juga Sobat IDX Jabar menyamarartikan gitu ya dengan major Hmm. investasi dan juga investasi bodong yang marak nih. Terutama yang sering saya temui Kang di Telegram nih Kang. Banyak banget. Hmm. Kita tiba-tiba di invite di grup gitu kan, tiba-tiba nawarin top up segini dapat segini, top up segitu dapatnya sebesar ini. Nah, ini harus kita khawatirkan Bapak Ibu. Jadi kita harus mulai selektif juga nih terhadap informasi yang kita dapat tentunya. Nah, lanjut kemudian reksadana saham. Nah, reksadana saham ini tentunya di dalamnya produknya adalah yang dikelola adalah produk-produk saham. Contohnya seperti produk perbankan, tentunya produk-produk saham telekomunikasi, contoh Telkom di dalamnya. Dan masih banyak lagi tergantung daripada porsi portofolio manajer investasi tersebut kelolaannya di mana saja. Namun, tetap kita bisa melihat dan transparan. Kemudian yang ketiga, ini ada saham. Saham ini menarik. Bisa memberikan keuntungan di atas 7% daripada suku bunga bank. Bisa memberikan keuntungan yang lebih gitu ya. Namun juga ada resiko yang perlu kita ketahui, di mana saham ini volatile karena saham ini ada kemungkinan harga akan turun gitu ya, nggak mungkin harganya tuh akan naik terus, nggak mungkin karena ada pengaruh-pengaruh di belakangnya, contoh seperti pengaruh daripada kondisi global gitu ya, kemudian kondisi politik negara gitu ya, dan juga kinerja daripada perusahaan dari saham yang kita investasikan. Jadi itu ada banyak macamnya. Jadi maksud presiden dan juga influencer-influencer yang menyampaikan 2023 akan gelap ini, itu adalah agar kita takut bahwa kalau kita nggak investasi, kita bakal jadi orang yang rugi. Nah, maksud takutnya di sini, artinya defensif takut kalau kita jadi orang yang rugi. Namun kita harus menjadi orang yang siap nih menghadapi 2023. Bahkan sebenarnya di 2023 ini jadi ada kabar baik juga kan. Salah satunya di mana UMK di Jakarta juga saat ini naik Kang. Diproyeksikan di 30%. Gitu. Artinya nanti nih tentunya pasti akan merata di seluruh Indonesia juga akan mengikuti. Tergantung daripada kondisi daerahnya masing-masing gitu. Tentunya nggak Jakarta aja yang naik, tapi daerah lain juga akan ikut naik daripada upah minimum provinsinya. Itu Kang salah satunya Kang. Kenapa kita harusnya nggak perlu takut nih. Oke, menarik Mas Hadi ya. Betul sekali ya, memang resesi global gitu kan yang sedang terjadi, tapi kita nggak mesti harus takut kemana-mana gitu kan ya. Betul. Nggak bisa beraktivitas, bahkan kita nggak bisa berinvestasi gitu kan. Ini justru malah menjadi blunder buat kita nantinya gitu kan ya. Nah, kita mungkin kalau misalkan kita apa rencana kita mau bahas mengenai zilenial, mungkin sedikit saya cerita juga ya. Zilenial itu gabungan dari generasi Z dan milenial yang mungkin nanti juga posisinya dengan seumuran generasi Z sama generasi milenial itu banyak juga member-member di di investor saham pemula juga untuk join di sana gitu kan ya. Nah, selain itu juga investasi juga tadi sudah dibahas oleh Mas Hadi gitu ya, tergantung balik lagi ke profil resiko kita gitu ya. Profil resiko kita akan menentukan jenis instrumen investasi yang kita akan pilih gitu. Tadi misalkan katakanlah tadi Mas Hadi sudah sampaikan kita bisa di reksadana, di deposito atau bahkan mungkin kita bisa di saham juga gitu ya. Tentunya gitu ya, investasi itu berharap buat kita mendapatkan keuntungan alias cuan gitu ya. Dan juga gitu ya, uangnya kita simpan tapi uangnya nggak berkembang gitu ya. Apalagi katanya kan menyiapkan cash yang banyak justru malah kalau misalkan cash tangan kita malah nggak bertumbuh atau nggak berkembang. Nah, kita masuk ke pertanyaan saja nih Mas Hadi ya. Tadi sudah dijawab pertanyaan dari Anissa, bagaimana tips Mas buat kita ya pemula menanggapi resesi terus hindari sektor perbankan dalam tanda kutip gitu ya. Sebenarnya itu sudah dijawab ya, bahkan tadi Mas Hadi juga sedikit menyinggung kita juga bisa melakukan investasi di deposito gitu ya. Karena sebenarnya kalau investasi kita benar,
suatu saat kita membutuhkan dana pun kita bisa mencairkannya gitu kan ya menjadi uang cash. Iya. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari @ahsyaturtaruni_ri ya. Kang, untuk kita yang dana minim, gaji sedikit dan resesi selalu panik, gimana cara buat mengantisipasinya? Oke, ini menarik nih pertanyaannya dari Kak Asya Taruni nih. Kita bagaimana mengantisipasi nih kalau dengan adanya resesi ini, gitu ya, dengan porsi gaji kita yang mungkin sedikit. Nah, ini juga investasi itu gak harus selalu investasi suatu instrumen yang bisa menghasilkan keuntungan secara material, Kang, ternyata. Pertama nih, Kang, bisa investasi sosial. Salah satunya apa? Investasi teman. Semakin banyak teman, semakin banyak rezeki kita. Semakin terbuka lebar rezeki kita. Kita nggak tahu entah bagaimana nanti bentuknya seperti apa, gitu ya. Namun ada suatu pepatah di mana satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Maka semakin banyak kita investasi sosial, tentunya nanti akan semakin terbuka nih jalur kita, atau yang bisa menambahkan side hustle atau sampingan kita nih, agar kita bisa menghadapi resesi yang nggak sampai panik. Karena selain daripada menyiapkan cash, tentunya kita sebagai makhluk sosial nih, Kang, manusia tentunya perlu teman, perlu rekan. Nah, inilah yang akhirnya perlunya investasi sosial, di mana kita bisa bercerita dengan rekan kita, dengan teman kita, gimana cara menghadapi situasi yang tidak pasti seperti ini. Kira-kira ada ide apa nih? Ya udah, kita sekarang bisa ada nih, saya ide. Misalnya kita ada bisnis online, tapi saya nggak bisa handle gitu kan. Nah, coba kamu handle, bisa nggak ada waktu? Nah, kan kita nggak tahu nih, Kang, ya. Gitu kan, ternyata akhirnya selain dengan investasi dalam bentuk material, kita juga harus investasi sosialnya juga, gitu. Itu salah satunya, investasi silaturahmi, gitu ya, penting, gitu kan. Terutama kalau gaji sedikit, nah ini mau nggak mau nih, Bapak Ibu dan Sobat IDX sekalian, kebutuhan primer dan sekunder kita yang pasti kita penuhi dulu, atau mungkin kalau misalnya ternyata kita khawatir, memiliki kekhawatiran gitu ya, coba kita kurangi sedikit saja porsinya. Dan juga jangan dulu lari pengen ngejar kebutuhan tersiernya gitu ya. Artinya kebutuhan tersier ini ketika primer dan sekunder sudah terpenuhi, jangan sampai kebutuhan sekunder belum terpenuhi tapi langsung loncat ke kebutuhan tersier gitu ya. Pertama kita kurangi dulu gitu kan, yang kira-kira cukupnya segini, jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu biasanya nggak baik gitu ya. Artinya kita pastikan kita cukupkan dulu, dan juga jangan pengen konsumtif dulu, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Tapi yang paling penting kalau menurut saya, Kang, investasi sosial, Kang. Tentunya gitu kan. Ya, investasi sosial mengenai gaji sedikit gitu ya, mengenai gaji sedikit besar, kalau misalkan kita nggak punya anggaran gitu kan ya. Betul. Ya nanti uangnya akan cepat habis dan kita juga hutangnya nggak terjaga gitu ya. Apalagi itu, Kang, betul. Sebenarnya kalau misalkan yang namanya gaji sedikit, balik lagi kita harus punya anggaran. Anggaran itu kita yang kontrol. Kalau misalkan gaji itu adalah perusahaan yang kontrol gitu kan ya. Kita gaji dari sampai Desember ya segitu gitu kan ya. Tetapi kalau misalkan pengeluaran itu adalah ada di tangan kita, ada di kontrol kita gitu ya. Bulan ini mau saving berapa, mau investing berapa gitu kan. Yang pasti gitu ya, segala pengelolaan keuangan itu harus dilakukan secara cerdas tentunya. Ya. Oke, kita lanjut Mas Hadi ke pertanyaan selanjutnya. Nggak apa-apa ya, nggak mesti kita mengenai pembahasan investasi ataupun apa, kita bahas juga yang lain. Nah, ada pertanyaan dari @albyy.e ya. Ini nggak tahu namanya seperti ini, mohon maaf kalau misalnya saya salah. Buat Kang Hadi, apa ISP hanya untuk orang yang sudah jadi investor saja? Karena kan namanya juga investor saham pemula gitu kan ya. Oke. Yang kedua, bagaimana yang mau belajar saham, apakah bisa ikutan di ISP? Silakan Mas Hadi. Oke, ya ini pertanyaannya nih dari Kak Albi ya. Ya. Jadi gini,
Tadi pertama, apakah kita harus jadi investor dulu atau enggak? Sesuai dengan judulnya, kita investor sang pemula, semua orang pasti mulai dari hal atau dari nilai nol dulu, tentunya ya. Hmm. Dari nilai nol dulu, pasti yuk kita misalnya kalau misalnya belum investasi saham atau belum punya rekeningnya, bakal nanti kita bantu arahkan gitu ya. Jika kita bantu arahkan, kita nggak memungut biaya apapun gitu kan, tidak ada, karena tujuan kita adalah ingin menjembatani masyarakat luas, terutama wargi Jabar gitu ya, untuk melek investasi gitu ya. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya mau gabung, mohon maaf, yang pertama mudah banget. Nah, sekarang nggak mungkin ya, rata-rata orang, bahkan 80% populasi Indonesia mungkin punya Instagram. Saya rasa nggak mungkin enggak. Nah, Bapak, Ibu, dan Sobat IDEX Jabar, silahkan follow pertama IDEX Jabar tentunya untuk mengetahui update terkait perkembangan market atau perkembangan IHSG tentunya, atau indeks harga saham gabungan, perkembangan saham. Nah, dan juga perkembangan investasi. Dan yang kedua, Bapak Ibu kalau misalnya ingin ikut ngobrol, kopdar bareng sama kita, santai aja, nggak perlu ragu-ragu ya, nggak perlu segan gitu ya. Kita ngobrol aja bareng-bareng gitu ya, karena bisa jadi ini bisa menguatkan silaturahmi kita nih. Kita semakin banyak kenal, semakin banyak ngobrol juga nih gitu ya, dan semakin banyak informasi yang kita raih dan gali bareng-bareng gitu ya. Nah, bisa follow @ISP Bandung sekali lagi di Instagram kita, lalu kepoin aja ya, follow, kemudian kepoin aja feed-feed kita, postingan kita gitu ya. Lalu selanjutnya silahkan klik link di bio untuk bergabung di grup sharing kita. Itu untuk caranya gimana sih kita boleh nggak nih gabung ISP Bandung? Boleh banget. Kita sangat terbuka gitu ya, terutama untuk Bapak Ibu dan Sobat IDEX Jabar yang ingin bareng-bareng sharing terkait perkembangan pasar dan juga perkembangan investasi saat ini.